Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Bertemu kembali dengan Pak Hasan. Kali ini melanjutkan tentang puasa. Ini bagian yang ketiga, bagian yang terakhir. Apa saja? Yaitu kita bahas yang membatalkan puasa, orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa, hikmah puasa. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan puasa. Baik ini puasa sunnah maupun puasa Ramadan. Nah, jika puasanya batal, maka menjadi tidak sah. Jika berpuasa Ramadan batal, maka harus mengganti pada hari atau di bulan yang lain. Kalau puasa sunnah ya tidak bisa diganti. Misalnya puasa Senin batal, ganti Senin depan. Itu namanya bukan mengganti ya, tapi berpuasa lagi. Ya sudah, namanya puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib ketika Ramadan, maka harus diganti. Yang pertama, makan minum disengaja. Tahu kalau orang itu sedang puasa, tapi kemudian sengaja makan minum di siang harinya, maka puasanya batal. Berbeda kalau tidak disengaja. Ya, misalnya pagi pas puasa jalan-jalan, capek, ngelak, haus, terus tiba-tiba minum gitu saja. Wah, baru ingat puasa, maka tidak disengaja, tidak batal. Yang kedua, muntah disengaja karena disogok mulutnya. Nah, itu batal. Tapi kalau muntah tidak disengaja, misalnya karena bau tidak enak, tiba-tiba muntah, ya itu tidak apa-apa, tidak batal puasanya. Yang ketiga, ini khusus perempuan mengalami haid dan nifas, ya otomatis batal. Karena memang haid dan nifas itu kalau sedang mengalami ya memang tidak wajib berpuasa. Puasanya pun tidak sah. Kemudian yang keempat, hilang akal. Tiba-tiba gila. Ya, hilang akal di sini yang dimaksud adalah gila. Mungkin ya bisa saja terjadi gara-gara sesuatu begitu, atau gara-gara obat salah. Nah, bisa jadi gila mendadak. Kalau seperti itu, ketika puasa ya puasanya jadi batal. Kalau nanti bisa sembuh, ya puasanya diganti. Nomor 5, murtad. Pindah ke agama selain Islam. Nah, dia sudah Islam, puasa gitu ya, Ramadan. Kemudian kok tiba-tiba dia murtad, keluar dari agama Islam, pindah ke agama lain. Maka puasanya batal. Nah, dia wajib mengganti puasa itu kalau nanti dia masuk Islam lagi. Jadi diganti puasanya yang dulu ketika dia murtad, berapa hari, kemudian diganti. Karena kan dia sudah Islam, sudah tahu masuk Islam, kemudian kok pindah ke agama lain, maka dia wajib mengganti puasanya itu. Kemudian pembahasan berikutnya adalah ini orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan. Ya, ini khusus puasa Ramadan, puasa wajib. Orang-orang ini boleh tidak puasa, mendapatkan rukhsah, keringanan dari Allah untuk tidak puasa dulu. Artinya ini bukan tidak boleh puasa, tapi boleh tidak puasa. Nah, yang pertama adalah orang yang sakit, yang mana jika berpuasa bisa semakin parah sakitnya. Misalnya yang
berkaitan dengan perut, lambung, usus, misalnya. Atau ketika dia harus banyak minum obat. Nomor 2, musafir. Musafir itu orang yang berpergian jauh. Pergi jauh. Nah, menurut beberapa ulama, minimal 80 km. Harus lebih dari itu. Maka bisa dinamakan musafir. Kalau cuma pergi ke sekolah, ya bukan musafir namanya. Nah, ini mendapatkan rukhsah, keringanan. Nomor 1, 2, wajib mengqadha atau mengganti puasa pada bulan lain. Yang sakit kalau sudah sembuh, bulan lain mengganti. Kalau musafir kan juga begitu. Tidak selamanya dia bepergian. Ketika dia sudah rampung pergiannya, maka di bulan lain dia wajib mengqadha atau mengganti puasa itu. Nah, yang namanya puasa Ramadan bolong ya harus diganti. Nomor 3, orang yang sudah lanjut usia atau sudah sangat tua, sepuh, sudah tidak kuat gitu ya kalau berpuasa, sudah sangat lemah kondisi fisiknya, maka dia menjadi boleh tidak berpuasa Ramadan. Nah, orang yang seperti ini, sudah sepuh seperti ini, wajib mengganti puasa juga. Bukan dengan berpuasa, tapi dengan membayar fidyah namanya. Fidyah itu sebagai pengganti puasa. Jadi orang ini kan sudah tidak bisa puasa. Mengganti puasanya bukan dengan puasa, tapi dengan fidyah namanya. Apa itu fidyah? Memberi makan orang miskin sebanyak hari yang dia tinggalkan. Misalnya puasa 30 hari, 1 bulan, tidak bisa puasa, maka harus mengganti dengan fidyah memberi makan 30 orang miskin. Atau 1 orang miskin diberi makan 30 kali. Selama 30 hari maksudnya ya. Tidak 1 hari 30 kali. Disesuaikan begitu. Yang keempat, ibu hamil dan menyusui. Nah, ini karena dikhawatirkan bayi atau janin yang dikandung bisa tidak baik, maka diperbolehkan untuk tidak puasa dulu. Hamil kan bisa 9 bulan, menyusui bisa sampai minimal 6 bulan. Kalau lebih lengkap ya bisa 2 tahun. Maka ini juga harus mengganti. Gantinya boleh kalau nanti masih sudah kuat berpuasa ya puasa. Kalau memang tidak kuat, boleh dengan fidyah. Seperti yang nomor 3 itu. Tapi kalau ibu hamil menyusui kan masih muda ya, masih kuat. Maka sebaiknya ya mengganti dengan berpuasa. Ya dihitung saja berapa, sesuaikan. Nah ini orang yang diperbolehkan meninggalkan puasa Ramadan. Kemudian hikmah puasa. Semua ibadah itu ada hikmahnya. Tak terkecuali puasa. Hikmah adalah manfaat yang baik. Kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan setelah berpuasa itu apa saja? Sebenarnya sangat banyak, ini Pak Hasan kutipkan sedikit. Kalau kita berpuasa dengan sungguh-sungguh, setidaknya seperti dalam hadis Nabi Muhammad, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah itu. Ini yang pertama, melatih pengendalian diri. Pengendalian diri maksudnya tidak gampang marah, gitu ya. Tidak gampang
berkata-kata yang buruk gitu. Nah, ini mengendalikan diri. Sabar lah ya, berarti sabar. 2, melatih disiplin. Waktunya bangun, ya. Sahur itu kan jam 4, jam 3 bangun. Jarang-jarang tuh. Maka berarti disiplin. Waktunya maghrib ya, makan, buka. Waktunya taraweh, terus. Jadi disiplin waktu. 3, melatih hidup hemat dan sederhana. Namanya orang puasa kan makan sehari hanya 2 kali, sahur dan berbuka. Nah, itu dia dibikin yang hemat saja, sederhana saja, bukan malah bermewah-mewahan. Harusnya begitu. Ketika sahur kan sederhana, apa yang ada ya untuk sahur. Cuma yang masalah itu kalau berbuka, pengennya apa saja ada, nah itu malah nggak dapat hikmah puasa. Yang keempat, menumbuhkan rasa peduli sesama. Maksudnya peduli, kita bisa ikut merasa bagaimana laparnya orang-orang yang miskin, nggak bisa makan penuh. Nah, kita bisa ikut merasakan kelaparan mereka, peduli terhadap sesama itu. Yang kelima, menjaga jujur, menjadi orang yang jujur. Nah, ketika puasa ya tidak boleh bohong, tidak boleh berkata-kata kotor, karena itu bisa mengurangi pahala puasa. Nah, ini menjaga kejujuran ini. Juga mengendalikan diri kan ya. Yang keenam, menyehatkan tubuh. Jadi puasa itu tubuhnya menjadi sehat. Setidaknya dalam organ pencernaan itu semakin sehat. Jadi istirahat ya, lambungnya, ususnya itu bisa beristirahat. Nah, tadi yang Pak Sanoka di depan ada satu hikmah, yaitu diampunilah dosa-dosa kita yang telah lalu. Maka kita menjadi orang yang fitri, idul fitri, suci kembali, tidak punya dosa. Nah, ini hikmah puasa. Kemudian ini pasan tambah amalan-amalan ibadah pada bulan Ramadan. Ya, selain berpuasa, karena puasa kan wajib ya. Ini amalan-amalan yang bisa untuk menambah pahala kita pada bulan Ramadan. Yang penting kita tetap bisa mengendalikan diri ya, dengan memperbanyak ibadah ini pun, maka puasa kita menjadi semakin baik, semakin berkualitas. Jadi ketika Ramadan ya tidak cuma puasa, besok puasa, enggak, tapi ada tambahan ibadah lain. Yang pertama, sholat taraweh. Sholat taraweh khusus ya, hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Enggak bisa bulan lain kok. Sholat taraweh kan enggak ada. Ini khusus bulan Ramadan. Ini juga menjadi salah satu tambahan yang sangat penting pada bulan Ramadan agar dosa-dosa kita diampuni. Yang kedua, tadarus Al-Quran. Tadarus itu ya membaca. Tapi sebenarnya dalam arti yang sesungguhnya, tadarus itu ya membaca, ya mempelajari Al-Quran yang dibaca itu tadi. Tadarus bisa sendiri, tapi sebaiknya memang bersama-sama. Jadi ada yang membaca, ada yang menyimak, membetulkan kalau salah. Kemudian yang ketiga adalah iktikaf. Iktikaf itu menetap di masjid, di dalam masjid, dalam keadaan suci untuk berzikir, membaca Al-Quran, berdoa. Kalau tidur tidak dihitung iktikaf ya. Kalau di masjid masuk kok kemudian tidur ya tidak iktikaf, tapi harus ibadah-ibadah tadi. Yang keempat, sedekah dan infak. Ya. Sedekah takjil untuk berbuka puasa di TPA itu kan termasuk amalan-amalan yang sangat baik. Sedekah untuk yang sedang tadarus di masjid setelah tarawih.
itu juga bagus. Memberi buka bersama itu juga bagus banget. Yang kelima, nah ini termasuk yang wajib ya, membayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim. Nah, bisa dibayarkan mulai tanggal 1 Ramadan sampai sebelum sholat Idul Fitri. Nah, ini amalan-amalan ibadah. Pasan cukupkan sekian. Semoga bisa memudahkan. Pasan akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.